Dalam bulan Rajab pahala ibadah dilipat gandakan. Rajab termasuk bulan mulia. Dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya jumlah bulan dalam satu tahun dalam kitabnya Allah itu ada 12 bulan. Kemudian Allah katakan minha arba'atun hurum. Dari yang 12 itu ada 4 yang mulia. Apa itu 4 bulan yang mulia? Yaitu Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Dzulhijjah, Muharram, ini berurutan. 4 bulan, yang 3 berurutan, yang 1 menyendiri. 3 yang berurutan, 1 Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, selanjutnya adalah Muharram. Itu bulan 11, 12, bulan 12 bulan 1 dan bulan 1 dari kalender Hijriah. tahun Hijriah. Kemudian yang 1 ini itu menyendiri, Bulan 5. yaitu bulan ke-7 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab. Rajab. Rajab adalah bulan ke-7 dari tahun Hijriah ini. Dan bulan ke-7 ini, Rajab ini mendekati bulan Ramadan. Ya, setelah Rajab bulan apa? Saban. Sya'ban. Setelah Sya'ban baru Ramadan. Artinya kalau sudah masuk bulan Rajab, tak lama kita sudah memasuki bulan Ramadan. Sampai-sampai ada doa dalam riwayat Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami sampai bulan Ramadan. 3 bulan, 2 bulan sebelumnya Nabi sudah minta agar disampaikan ke bulan suci Ramadan. Pernah itu minta kepada Allah di bulan Rajab ini, sampaikanlah umur kami sampai bulan Ramadan ya Allah. Pernah gitu Pak? Pernah Ustaz? Asal ada Ustaz doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, diaminkan sama saja. Itu minta kepada Allah bahwa kita minta disampaikan sampai bulan suci Ramadan. Syekhul Nabi Munzuber berkata, siapa orang yang di bulan Rajab ini sudah baik, maka di bulan Ramadan akan lebih baik. Siapa di bulan Rajab ini kalau sudah nampak rajin ke masjid, sudah tanda-tandanya kalau bulan Ramadan rajin ke masjid. Di bulan Rajab ini kalau rajin sedekah, di bulan Ramadan nanti justru malah akan semakin rajin sedekah. Dan kalau mau memulai bertobat, tak usah nunggu Ramadan Bapak Ibu. Kalau mau mulai bertobat, bulan inilah, bulan Rajab. Kemarin ada yang bilang mulai tanggal 1 hari Kamis, tapi dalam kalender apa? Hari Rabu.
Rabu. Jadi kalau terhitung sekarang ini sudah malam 3. malam ke 3. Rabu, Kamis, Jumat. Kalau yang ikuti hari Rabu, berarti ini sudah malam yang ke-4. Sama ya, tanggal sekarang juga berapa? Tanggal 4. Kan kemarin di ru'yah, hasilnya apa? Ru'yahnya hari Kamis ya. Nah, baru inilah bulan Rajab di ru'yah ini baru ini. Ya, kalau bisa setiap bulan itu di ru'yah, biar ada kerjaan. Bukan cuma di bulan Ramadan Iya. sama mau raya itu. Raya. Biar ada kerjaannya. Entah apa selama ini, cuman kali ini di dia. Supaya laporan. Mungkin karena baru, biasanya baru. Biar keluar Ustaz, biar cair. Agak cair. Semoga ini menjadi awal kebaikan. Amin. Amin Allahumma. Amin. Rajab itu artinya terjib, pencurahan. Kenapa di bulan ini adalah Allah mencurahkan rahmatnya. Allah mencurahkan rahmatnya kepada seluruh umat manusia. Maka Bapak Ibu kalau mau meminta kepada Allah, meminta ampunan, meminta rahmat bulan ini, Syekhuna Muhammad Zubair sering mengutip hadis. Ketika bulan Rajab mengutip hadis Syahrul Rajab Syahrullah. Syahrul Rajab, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa syahrul Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Sedangkan bulan suci Ramadan adalah bulannya umatku, kata Nabi Muhammad. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan itu bulannya umatnya Nabi Muhammad. Maka tak ada bulan seperti bulan Ramadan. Gak ada bulan yang di mana di situ di kumpul seluruh umat Nabi Muhammad yang paling ramai kecuali di bulan suci Ramadan. Tak ada ibadah yang paling banyak dilakukan, mau sedekah, mau sholat, mau tilawatul Quran, yang bisa mengalahkan di bulan suci Ramadan. Apa ada di malam-malam kumpul sholat sunnah jamaah kayak waktu Ramadan selain di bulan Ramadan? Tidak ada. Apa ada kemudian sedekah seperti yang ada di bulan suci Ramadan, bawa takjil ke masjid? Gak usah lah waktu selain Ramadan juga. Di waktu puasa saja lah, Senin sama Kamis ada yang buat takjil ke masjid? Tidak ada. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, ibadah itu ringan, sedekah itu ringan. Amalan yang tidak pernah kita lakukan itu kalau di bulan suci Ramadan itu akan kita lakukan. Pengen kita lakukan itu kalau Ramadan. Apa amalan yang berat kita lakukan? Sedekah misalkan. Itu kalau di bulan Ramadan itu jadi ringan sekali. Baca Quran itu kalau tidak bulan Ramadan, kadang kita jarang baca Quran yang baik. Ya, aduh. Kadang Al-Quran itu sampai berdebu gitu. Bukanya pas waktu bulan Ramadan saja. Siap Ramadan, belum siap pun sudah selesai khatam, sudah disimpan lagi. Nah, bulan yang seperti bulan Ramadan ini tidak ada di
mana umatnya Nabi Muhammad semuanya ya, melakukan ibadah semuanya, mulai sedekah, puasa, baca Quran, sholat sunnah, ibadah-ibadah luar biasa. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam kebaikan. Bulan untuk menanam kebaikan. Bulan bulan Syakban, bulan untuk merawat dan menyirami. Bulan Rajabnya ditanam, bulan Syakbannya dipupuk, disirami. Baru setelah itu bulan Ramadan, waktunya memanen. Lalu apa ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Rajab ini, Ustaz? Tidak ada ibadah khusus. Kalaupun dikatakan puasa, memang Nabi puasa, tapi kadang juga tidak. Bahkan Siti Aisyah meriwayatkan hadis, ditanya Rasulullah itu kalau bulan Rajab itu gimana? Apakah puasa di bulan Rajab juga? Rasulullah itu kalau bulan Rajab itu puasa sampai seakan-akan saya itu mengira Nabi itu gak akan berhenti puasa. Puasa terus sampai sebulan Rajab. Tapi saya pernah juga melihat Rasulullah itu di bulan Rajab gak puasa. Tiap hari gak puasa sampai kami mengira Nabi ini kayaknya bulan Rajab tahun ini gak akan puasa. Dipaham gak maksudnya hadis ini? Rasulullah itu kadang di bulan Rajab itu nampak rajin puasa sampai Siti Aisyah mengira Rasulullah tidak akan berhenti puasa sebulan Rajab. Kadang Siti Aisyah juga melihat Rasulullah tidak pernah puasa di bulan Rajab sampai Siti Aisyah mengira Nabi ini gak akan puasa bulan Rajab. Artinya tidak pernah sebulan penuh puasa terus, dan tidak satu bulan itu tidak ada puasanya. Jadi gimana Ustaz kalau misalkan ada orang puasa satu bulan penuh, apa boleh? Boleh saja, kenapa tidak? Jadi gimana kalau orang yang puasanya 1 tahun? Ada puasa itu puasanya Shaumud Dahri. Shaumud Dahri itu puasa 1 tahun. 1 tahun puasa cuma 5 hari. 5 hari itu bulan apa? Syawal. 1 Syawal itu hari raya Idul Fitri. 10 Zulhijjah yaitu hari raya Idul Adha. 11, 12, 13 Zulhijjah. Cuma 5 hari dalam 1 tahun tidak puasa. Itu namanya puasa setahun atau bahasanya Shaumud Dahri. Jadi kalau bulan Rajab orang yang puasa setahun ini puasanya full 1 bulan. Maka dari itu tidak apa-apa kalau mau puasa 1 bulan penuh di bulan Rajab. Bahkan orang yang puasa di bulan Rajab cuma 1 kali saja puasa. Perhatikan, cuma 1 kali saja puasa di bulan Rajab, itu sudah berhak mendapatkan pahala boleh meminum telaga yang namanya telaga Rajab. Telaga apa Pak? Telaga Rajab itu putih, lebih putih daripada susu, manis lebih manis daripada madu. Tak boleh orang minum telaga Rajab ini kecuali mereka
kalau bapak ibu pernah punya hutang di masa lalu, di waktu lajang, di waktu gadis pernah punya hutang puasa, maka puasanya jangan niat puasa sunnah, tapi niatnya puasa mengganti puasa Ramadan. Mengganti puasa Ramadan berarti hukumnya gimana, Bu? Wajib. Hukumnya Wajib. wajib. Jadi kalau puasanya wajib niatnya, ya niatnya wajib, pahalanya pun ya lebih besar. Saya punya hutang puasa Ustaz, cuman lupa berapa jumlahnya, tidak masalah. Niat saja kita mau ganti puasa yang dulu pernah ditinggal. Saya itu bayar sudah 50 tahun, nah, terus selama 50 tahun itulah gak pernah puasa. Jadi baru tobat 50 tahun. Iya Ustaz, gak usah malu Pak, bersyukurlah Bapak masih mau bertobat, masih ada kesempatan. Berarti diganti saat puasanya yang belum tinggal, diganti Pak. Diganti kemana? Lewat puasa Senin Kamis bisa. Kalau tahan puasa setiap hari pun boleh. Tapi kalau mengganti puasa setiap hari itu tadi, prenya 5 hari sudah selesai. Kalau nggak tahan setiap hari Senin Kamis, kalau mau cepat puasa Daud. Puasa Daud itu sekali ini buka besok puasa, besok buka besok puasa. Itu puasa Daud. Salah satu amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab Bapak Ibu adalah puasa Rajab. Kawin bangun kalau bisa mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Keutamaan di bulan Rajab terletak pada tanggal 1 sampai 10. Bulan Syawal 11 sampai 20. Bulan Ramadan 21 sampai 30. Bulan Ramadan 21 sampai 30. Tidak Ramadan nyaman jadi. Saya ulang. Bulan Rajab keutamaan terletak pada tanggal 1 sampai 10. Banyak-banyaklah puasa di sini. Bulan Syawal 11 sampai 20. Ramadan 21 sampai 30. Karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Ini masih tanggal biru. Malam keempat kalau tanggal 1-nya Rabu. Malam ketiga kalau tanggal 1-nya Kamis. Berarti ini masih bisa kita mendapat keutamaan ibadah tanggal 1 sampai 10 Rajab. Banyak-banyak puasa. Ibu kalau punya hutang puasa tadi, puasanya niatnya mengganti. Kalau puasa yang tahun kemarin ini belum selesai, ganti kesempatan inilah kita mengganti. Anak istri, anak yang gadis-gadis diingatkan yang belum membayar puasanya yang kemarin, puasa kemarin ditinggal. Inilah kesempatan diajak puasa. Ayo anakku, bayar puasanya yang dulu. Kadang orang tua kayak gini lengah Bapak Ibu, gak diingatkan anak gadisnya untuk mengganti puasanya. Padahal mengingatkan yang seperti ini itu tugasnya orang tua, terutama bapaknya. Kalau bapaknya sudah tak mengingatkan anak gadisnya mengganti puasanya, sampai nanti nikah, suaminya pun tak mau mengingatkan puasanya yang ditinggal,
bapaknya dosa, suaminya juga dosa. Kalau sekarang bapak-bapak diingatkanlah anak gadisnya, istrinya agar cepat-cepat mengganti puasanya yang dulu ditinggal. Jadi urusan bapak itu bukan cuma nyari duit untuk makan, tapi juga ingat ke anak-anak dan istri untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat disuruh. Kalau bulan ini harus, misalkan sebelumnya kita malah memerintahkan anak-anak kita sholat, bulan ini mulai ditingkatkan Bapak Ibu. Anak yang sudah balik mulai ditekan supaya mau melaksanakan sholat, supaya bulan Ramadan nanti sudah terbiasa dan rajin ke masjid. Kalau kita nyuruhnya waktu Ramadan saja itu belum terbiasa, mulai sekarang. Nanti kalau Ramadan ibu-ibu mau merintah lemas, wes gak usah. Kenapa gak disuruh? Wes aku capek aku, anakku jawab terus kalau disuruh. Nanti pakai fisik pun melawan, jadi dibenewan. Tapi kalau ini belum Ramadan, kita masih kuat badan kita. Mulai sekarang dipaksa. Sholatnya diingatkan. Anak yang sudah kelas 2 SMP, 3 SMP harus disuruh sholat di waktu. Pertama, kalau tidak mampu ke masjid harus disuruh sholat di rumah. Kalau perempuan di rumah, tapi kalau laki-laki disuruh ke masjid. Itu tugas bapak ibu sebagai orang tua. Kemudian ibadah apa saja, apalagi yang boleh kita lakukan di bulan Rajab ini, yaitu salah satunya adalah sedekah. Banyak-banyaklah tingkatkanlah sedekah kita di bulan Rajab ini. Kemudian peristiwa-peristiwa besar atau peristiwa yang sangat terkenal di bulan Rajab ini, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Cuman saya ingin menjelaskan karena ini adalah sirah nabawiyah. Jadi yang berkaitan dengan sirah harus diurut mulai dari awal perjalanan Mi'raj. Bukan tiba-tiba Nabi mendapat perintah sholat. Mulai dari awal itu di dalam kitab. Ini adalah kitab terdiri Mi'raj, menjelaskan khusus tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas rujukannya, kita tidak nyari-nyari dan ngarang-ngarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijr. Suatu hari ketika Nabi berada di Hijr Ismail, berarti di samping Ka'bah. Hijr Ismail di samping Ka'bah. Indal baiti muntaji'an baina rajulaini. Nabi golek-golek di antara dua laki-laki. Tidur sama dua laki-laki. Salah boleh-boleh di siang hari. Jadi yang di tidur-tidur diajak tidur siapa? Ada yang mengatakan kawan tidurnya Nabi itu adalah satu pamannya sendiri, pamannya Nabi yang masih seumuran Nabi, Hamzah. Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Sama satu lagi sepupunya, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Ketika bareng-bareng orang ini bertiga, rupanya nampak Nabi dibawa dua orang. Kemudian ada lagi yang bantu. Berarti malaikatnya bukan cuma dua. Satu malaikat Jibril, dua malaikat Mikail.
Mikail, satu lagi malaikat yang lain yang bawa malaikat. Dibawa Nabi ditidurkan di dekat sumur Zam-Zam. Sumur apa? Jam. Sumur Zam-Zam itu Bapak Ibu airnya adalah air yang terbaik sedunia. Kalau ibu-ibu pengen tahu air yang terbaik sedunia adalah air sumur apa? Jam. Sumur Zam-Zam. Tidak ada yang menandingi air sumur Zam-Zam. Paling bersih, paling steril sedunia. Itu air dari sumur Zam-Zam. Sehingga sampai ada yang membuat syair. Wa afdalul ma'i ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba. Paling utamanya air adalah air yang keluar dari tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau air yang benar. Tapi kalau air yang hasil mujizat, ya ini yang terbaik. Air yang keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru yang kedua, air yang benar-benar bersumber keluar dari tangan adalah air zam. Air zam. Yali imam Zam-Zamin fal Kausar. Kemudian air dari telaga Kausar. Fanilu Misra, kemudian Sungai Nil. Di mana Sungai Nil? Di Mesir. Lalu kemudian baru sungai-sungai yang lain. Nomor satu, air yang keluar dari jari jemari Rasulullah. Yang kedua adalah air Zam-Zam. Yang ketiga air apa? Sungai Kausar. Kausar. Kemudian yang keempat adalah Sungai Nil. Yang kelima adalah air selain itu semua. Loh, apa air yang keluar dari tangannya Rasulullah? Ketika Nabi menggali kondak parit untuk perang kondak. Itu ketika sahabat kehausan, 1000 lebih sahabat ikut menggali. Karena untuk mengakhiri pintu benteng Madinah, sehingga musuh tidak bisa masuk. Kalau dibangun ke atas butuh batu bata, butuh semen mungkin kalau zaman sekarang. Jadi idenya Salman Al-Farisi digali saja. Kalau digali kita cuma butuh alat untuk menggali, sehingga digali keliling pintu gerbang Madinah. Dilompati kuda tidak bisa, berarti sekitar beberapa meter. Nah, itu ketika kehausan, ada air cuma 1 teko, Rasulullah celupkan tangannya. Rasulullah mencelupkan tangannya, kemudian dituang ke gelas. Dituang ke gelas satu-satu, gantian bergilir. Minum. Jadi ketika itu tangannya Rasulullah itu keluar air dari sela-sela jari jemari. Dituang, minum giliran, dituang, minum giliran. Sampai 1000 lebih sahabat itu kebagian semua minum. Masih ada air di dalam itu. Dari mana airnya? Dari jari jemarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah air yang terbaik. Baru kemudian air Zam-Zam yang sekarang masih ada di mana? Itu air Zam-Zam sampai sekarang nggak habis-habis. Padahal itu air Zam-Zam itu mulai ada itu pada masa Nabi Ismail. Yang bikin sumur Zam-Zam siapa Ustaz? Yang bikin adalah malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril di tengah padang pasir bisa keluar air sampai sekarang dan lain-lain.
Sehingga air ini menjadi air yang paling baik sedunia sampai sekarang. Rasulullah dibaringkan di dekat sumur Zam-Zam, kemudian dibersihkan, dibedah. Jadi Rasulullah itu sebelum Isra Mi'raj, sebelum dibawa Isra Mi'raj, itu dibedah dulu. Untuk apa usah dibedah begitu? Mau dibersihkan? Loh, apa Rasulullah kotor? Bukan, supaya lebih bersih dari sebelumnya. Kalau dibilang kotor, masa kita berani bilang Rasulullah hatinya kotor? Dibersihkan supaya lebih bersih dari sebelumnya. Karena setiap nabi itu pernah dibedah. Yang bedah tukang bedah yang malaikat Jibril. Nabi itu sudah 4 kali dikoyak. Dari Sughratun Nakhli, dari bau anjing, tempat kalung ini, sampai ke pusat. Ada yang bilang sampai ke rambut yang di bawah pusat itu. Rambut apa itu saya nggak tahu. Dibelah dari sini sampai ke bawah, dibersihkan isi dada, yang bersihkan malaikat Jibril. 4 kali Rasulullah, ketika umur 4 tahun, ketika umur 10 tahun, ketika umur sebelum diutus 40 tahun, dan ketika umur 50 tahun. 4 kali Rasulullah dioperasi malaikat Jibril. Untuk apa dibersihkan? Kenapa harus dikoyak kayak gitu? Kan mestinya malaikat Allah kan mampu untuk membersihkan itu tanpa harus koyak. Kenapa Allah kok mengutus malaikat untuk mengoyak dulu baru dibersihkan? Allah itu mengajarkan kepada makhluknya itu pelan-pelan. Jadi ada sebab, ada akibat. Diajarkan pelan-pelan. Sama kayak kita ini, meskipun Allah mampu memberikan iman kepada kita semua, menjadikan semua manusia ini beriman dengan iman yang satu. Kenapa kok kita harus mencari hidayah? Kenapa kok perlu ada ngaji? Kenapa kok harus ada ustadz yang menyampaikan? Kenapa kok Allah utus para nabi? Allah turunkan kitab suci. Padahal Allah kan mampu untuk memberikan iman kepada makhluknya. Inilah cara Allah. Cara Allah itu mengajarkan ada sebab, ada akibat. Diajarkan pelan-pelan. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, ketika umur 4 tahun, bisa ceritakan mulai urut 4 tahun Rasulullah itu dibedah, mungkin sudah pernah disampaikan. Waktu itu disusui oleh Halimah Sa'diyah, itu di kampung Bani Sa'ad waktu 4 tahun. Sebenarnya disusui itu cuma 2 tahun tradisinya. Tapi sejak awal Halimah Sa'diyah minta waktu perpanjangan. Kalau bisa jangan cuma 2 tahun lah. Karena saya tengok semenjak saya merawat Muhammad ini rezeki saya nambah. Sejak saya merawat anak kecil ini, Muhammad ini, rezeki saya jadi mudah. Onta-onta saya gemuk semua makin banyak. Jadi kalau bisa ditambah jangan cuma 2 tahun. Akhirnya Nabi Muhammad yang masih kecil dibawa lagi. Ketika dibawa sama Halimah Sa'diyah umur 4 tahun, ternyata dibawa malaikat. Ada malaikat diutus Allah membawa Nabi Muhammad yang masih kecil itu, dibelah dadanya. Sehingga kawan-kawannya main segini-segini, yang kecil-kecil itu nampak semua. Nampak, namanya anak-anak kan teriak-teriak, nangis. Wah, Pak Halimah, wah, Muhammad dibunuh. Kami dulu Pak, kalau ada mobil hitam mencurigakan waktu kecil itu ketakutan. Ayo, anak PPAN. Dikira apa sih? Sulit.
takut kami. Jadi ini pun gitu anak-anak ini. Pak, Muhammad dibunuh. Nampak di sini dibelah. Sehingga ketika dicari-cari, Halimah langsung gawat ini. Sempat Muhammad terbunuh, mati. Ketakutan langsung lari. Ternyata Nabi Muhammad masih sehat, nggak ada dibelah, nggak ada apa. Oh, bilang tadi dibunuh. Sumpah kami tadi melihat semua, ya kan, iya. Ternyata sudah dibalikkan malaikat Jibril seperti semua. Itu usia 4 tahun. Kenapa usia 4 tahun kok dibersihkan dulu? Ini saya sampaikan. Calon-calonnya Nabi Allah, ya, calon utusan itu sejak kecil sudah dibersihkan, sudah dijaga oleh Allah. Sebelum menjadi utusan, sebelum diutus itu sejak kecil sudah dijaga. Makanya ada namanya irhas. Sudah pernah saya sampaikan. Sesuatu yang di luar kemampuan manusia, yaitu ada 5. 1 irhas, 2 karomah, mujizat, 3 karomah, 4 ma'unah, 5 istidraj, bukan istidraj itu ijim. Lah, irhas itu penjagaannya Allah kepada calon-calonnya Nabi waktu masih kecil. Contohnya apa? Sesuatu yang luar biasa kepada calon Nabi. Nabi Isa masih kecil itu bisa ngomong. Nabi Isa masih kecil bisa. Nabi-nabi itu masih kecil sudah dihitan. Nabi Muhammad wakilah, Nabi Muhammad lahir sudah dihitan. Jadi kalau ada awak-awak dewe kalau sudah lahir, baru lahir sudah dihitan, rame. Bagi disunat belendu ini kan. Belendu. Ono belendu sekolah sunat. Kemudian Nabi itu ketika berdagang bersama pamannya Abu Thalib, pergi ke Syam, itu nggak kepanasan Bapak Ibu. Kenapa? Diikuti sama apa? Saya senang waktu mau sholat Jumat. Kalau dulu saya kecil itu waktu ngaji, itu saya juga diikuti awan. Naik sepeda ontel itu diikuti awan. Aku ini kayak Kanjeng Nabi Muhammad lah kayak. Aku ini kayak Nabi lah, diikuti awan. Rupanya hujan terus. Lolos kabeh. Kalau Nabi diikuti awan, cuma melindungi supaya tidak kepanasan. Aku naik sepeda, enak juga ini diikuti awan. Rupanya hujan terus. Sampai pondok lolos kabeh. Ini salah satu penjagaan Allah kepada calon Nabi. Kalau Nabi berjalan di bawah gunung-gunung, itu batu yang di atas itu sungkan sama Nabi itu turun dulu. Karena nggak sopan ada Rasulullah di bawah kok aku nampil di atas, batu saja turun. Kalau awak dewi kira-kira batunya turun. Tapi yang menaik kita mas. Jadi ada penjagaan Allah di waktu kecil. Rasulullah itu 4 tahun sudah dibelah, jadi dibersihkan. Untuk apa dibersihkan 4 tahun? Usia 4 tahun itu anak mulai mengerti keinginan hawa nafsu. Anak sudah mulai punya nafsu, hawa nafsu. Pengen ini, pengen itu, pengen ini. Itu anak usia 4 tahun. Makanya ibu-ibu gak usah heran kalau anak ibu usia 4 tahun sudah rewel minta mainan, minta ini, minta itu. Nah supaya Nabi gak minta-minta kayak gitu, gak menuruti nafsu, pengen makan yang banyak, pengen ini, pengen itu, maka dibersihkan. Karena ini calon Nabi. Kemudian usia 10 tahun Nabi dibelah lagi sama malaikat Jibril. Umur berapa Bu? 10 tahun. Ingat umurnya.
Untuk apa? Persiapan mau balik. Biasanya anak laki-laki itu balik umur 12-13 tahun. Ya. Tapi kenapa Imam Syafi'i bilangnya 15 tahun? 15 tahun itu kalau tidak keluar sperma di usia-usia yang bisa keluar sperma. Kalau 12 tahun sudah keluar sperma, yang nggak usah nunggu 15 tahun. Berarti 12 tahun itu sudah balik anak laki-laki. Saya tanya anak-anak SMP sekarang asal kelas 2 sudah rata-rata balik. Ada yang nggak balik itu 1-2 anak itu. Saya suka nanya karena ini berhubungan dengan kewajiban dan berhubungan dengan istinja. Kalau kita sudah tahu anak ini sudah balik, sudah wajib kita suruh sholat. Meninggalkan sholat kita pukul betul. Ini rata-rata ya, siapa yang belum balik hanya ngacung cuma 1-2 anak. Yang lain sudah balik semua. Anak kelas 2 itu biasanya 13 tahun. Nabi ketika 10 tahun itu dibersihkan lagi untuk persiapan menghadapi balik. Biasanya anak yang baru balik itu pikirannya itu. Karena ada perubahan. Dulu yang belum pernah keluar sperma, kemudian bisa keluar sperma dan diikuti dengan rasa yang nikmat. Sehingga anak-anak usia segitu itu pikirannya itu setan pun datang dibisikinya ya cemana supaya berbuat itu. Makanya anak-anak segitu itu pasti memain-mainkan kemauannya. Jadi ingatkan anak-anak bapak-bapak itu, ingatkan bahwa itu dosa, tidak boleh membuang-buang sperma dengan sia-sia, itu haram dosa. Ya, makanya Nabi dibersihkan 10 tahun. Ketika mau menerima wahyu sebelum dikasih wahyu juga dibersihkan lagi, dibelah lagi. Ketika mau mi'raj juga dibelah lagi. Jadi dibelah operasi itu 4 kali. Dan tidak berbekas Bapak Ibu. Ditengok nggak berbekas. Makanya Bapak Ibu kalau mau nanti operasi sesar untuk istri-istrinya, untuk anak gadisnya sudah hamil mau disesar, biar nggak berbekas, panggillah malaikat Jibril. Insyaallah aman. Ya, ongkosnya biro, ongkosnya pula ditanya. Masalahnya bisa teko orang malaikat Jibril. Kok digoleki dicari-cari malaikat Jibril sudah teko malaikat Israil. Jadi proses mau mi'raj itu persiapannya sejak kecil dibersihkan. Fatamalu hatta ja'u bin Zamzam fastalqahu ala dhahrihi fatawallahu minhum Jibril wa fi riwayatin furija sab'u baiti fanazala Jibril fasuqa min subratin nahrihi ila asfal batni summa qala Jibril li Mikail. Ketika dibelah itu Jibril bilang sama malaikat Mikail, ini bitoste, ambilkan itu baskom itu. Baskomnya dari emas. Ini baskom khusus untuk membersihkan apanya? Para nabi. Jadi para nabi itu rata-rata sudah pernah dibelah. Ini bitoste, ambilkan baskom itu. Jadi bersihkan pakai air zam-zam. Sudah dibersihkan 3 baskom, minta lagi baskom yang satu baskom itu isinya adalah ini banyak isinya apa saja, dipenuhi Nabi dengan khilman wa ilman wa yakinan wa islaman. Baskom yang satu isinya itu semua, dipenuhinya dadanya Nabi dengan itu semua. Jadi berbentuk Islam, iman apa itu berbentuk semua. Nah, melihat hadis ini begitu, diisikan dada Nabi semua. Makanya Nabi itu menjadi paling tegasnya manusia, paling beraninya manusia, paling sabarnya manusia. Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang buruk-buruk dibuang, yang baik-baik dimasukkan. Ada yang buruk juga ternyata.
bilang ada segumpal daging yang warnanya entah apa hitam. Ini bagiannya setan. Disinilah setan menaruh was-wasnya, dibuang sama malaikat. Setelah itu baru dipenuhi dengan yang baik-baik, Islam, iman, apa semua, kemudian hilman, ya, kesabaran, yakinan, dipenuhi semua. Nah, itu proses ketika Nabi dibelah. Suma khatama baina katifi bi khatamin nubuwah. Kemudian Nabi distempel dengan stempel kenabian. Jadi ada stempel kenabian. Stempelnya Nabi di mana? Di pundak sini. Di bawah tengkuk. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah pundak, dua pundak. Jadi tengah-tengah sini. Semua Nabi, kata Ibnu Musayyib itu beliau itu adalah menantunya Abu Hurairah. Jadi beliau bilang semua nabi lam yab'ats Allahu nabiyyan illa wa syabatun nubuwah fi yadil yumna. Semua nabi itu ditandai dengan khatam nubuwah, stempel kenabian di tangan kanannya. Jadi nabi-nabi yang diutus itu Bapak itu punya stempel kenabian, ya, berupa kayak tai lalat tapi besar. Semua di tangan kanannya kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad di tengah-tengah bainal katifain, antara dua pundak di tengah-tengah sini. Jadi ada stempel kenabian. Suma khatam baina katifai bi khatamin nubuwah suma anta bil buraq. Lalu setelah itu didatangkanlah buraq. Jawab? Buraq. Buraq ini apa? Buraq ini makhluk seperti kuda tapi bersayap. Sayapnya itu di bahu, di pahanya yang depan. Mana itu? Di sini. Kakinya kan empat. Bahasa hadisnya itu pakai tangan. Di tangan itu maksudnya kakinya yang depan. Itu ada sayapnya. Dia di bawah kuda, tapi di atas imam. Jadi enggak kepala sebesar kuda, enggak sekecil imam, di antara itu. Kalau dia mau naik, itu pandangan mata, sejauh pandangan mata itu langsung sampai. Kalau mau turun ke gunung, maka kakinya memanjang. Ya. Mau naik, maka tangannya memanjang. Tangan itu maksudnya kaki yang depan. Saking cepatnya buruk, itu melebihi kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu berapa? Kecepatan cahaya itu sudah cepat kan? Kecepatan cahaya itu ini apa? Kita nyenter, kita senterkan ke langit. Wah, itu kan cepat nih sampai cahaya. Itu kalah sama kecepatannya buruk. Saat dia cepet deh. Kita senter ke langit sampai bulan, sampai planet Mars. Itu bisa nanti sampai sana itu beberapa jam, berapa menit baru sampai sana. Kalau kecepatan buruk ini melebihi kecepatan cahaya itu mah. Nah, saking cepatnya gitu. Ya do'afiro inda muntaha tarfihi muttaribul udunain idza ata ala jabalin irtafa'at rijlahu wa idza habada irtafa'at yadahu. Kalau turun
naik kaki yang belakang memanjang, kalau turun kaki yang depan memanjang. Itu buruk. Jadi kalau misalnya kita mau tahu kayak mana bulog, itu harus tahu dari apa? Hadisnya. Jangan pula melihat gambarannya. Oh, ini gambar bulog. Itu cuma ilustrasi, sebenarnya nggak seperti itu. Masuk bulog bisa digambar, dia gambar. Paling dari apa? Dari hadis, ciri-cirinya dari hadis. Sampai kita sampai pada bulog. Semoga kita bisa lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang, yaitu sirah nabawiyah tentang mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana